311 hari ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah kita, Ustadz Gatot Ariwibowo, tentang awal mula SMP Namira mendapatkan program sekolah penggerak. Assalamualaikum Ustadz, sebelumnya terima kasih sudah bersedia mengisi wawancara ini, yang insya Allah wawancara ini akan dijadikan OSIS untuk laporan utama dan dijadikan kepada majalah tahun ini. Jadi saya niat di sini sama teman-teman mau wawancara tentang awal mula SMP Namira mendapatkan program SMP Penggerak. Jadi pertanyaan yang pertama Ustadz, bagaimana sih SMP Namira mendapatkan program sekolah penggerak yang dimana sekolah ini belum lama didirikan? Oke, terima kasih. Luar biasa untuk pengurus OSIS. Saya Ustadz ingin lebih banyak tahu dulu tim yang terlibat ya. Kakak namanya? Saya Anissa Widya Putri, Ustadz. Anissa. Kemudian timnya siapa lagi? Di situ ada Dinda Larasati, ada Caya, ada Alma juga, Ustadz. Di sini kita selaku inti OSIS. Oke, baik. Terima kasih kakak semua dipimpin Kak Dinda ya, yang luar biasa. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu. Dan untuk program sekolah penggerak ini hal yang spesial, yang luar biasa bagi SMP Namira, karena SMP Namira yang saat itu baru berjalan 2 tahun ya, baru berjalan 2 tahun. Di tahun 2021 kita bisa terpilih lolos dalam seleksi sekolah program sekolah penggerak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, terutama dari programnya Menteri Nadiem Anwar Makarim, di mana prosesnya itu adalah melalui seleksi kepala sekolah lebih dahulu. Nah, program ini memang diperuntukkan untuk semua sekolah negeri dan swasta. Jadi tidak terbatas khusus sekolah negeri saja. Semua sekolah bisa ikut berpartisipasi dan kepala sekolahnya bisa mengikuti seleksi. Nah, seleksinya berat. Seleksinya mulai dari administrasi, pengalaman, terus kemudian setelah lolos administrasi ada wawancara dan uji praktek dari asesor nasional ya. Terus kemudian baru nanti ada penilaian lagi ya secara khusus, dan waktu itu kita termasuk 2.500 yang lulus. Untuk SMP ada 500 sekian se-Indonesia. Untuk Kota Probolinggo selain SMP 1 dan 7 yang negeri, satu-satunya yang swasta hanya SMP Namira. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana SMP Namira dapat mengejar pencapaian sekolah penggerak dari sekolah-sekolah lain yang sudah lama berdiri? Ya, karena program sekolah penggerak ini yang paling utama motornya adalah kepala sekolah sebetulnya. Bagaimana kepala sekolah bisa menjadi lokomotif bagi guru-guru terutama dalam menjalankan program sekolah penggerak. Nah, kami waktu itu meminta dukungan sepenuhnya kepada guru-guru dan yayasan lebih dulu. Didukung juga oleh pengawas, dan alhamdulillah tim guru SMP Namira siap bersedia untuk bekerja sama melaksanakan program ini. Yang awal, komitmen awal bagaimana bisa menjalankan program sekolah penggerak yang tentu saat itu bagi kami pasti sesuatu hal yang baru dan pasti berat ya. Tapi kami yakinkan bahwa ini suatu tantangan untuk suatu kemajuan, bahwa kemajuan itu seperti sepeda. Kalau sepeda ingin maju, maka harus dikayu, harus bergerak. Nah, maka itu namanya bergerak, butuh effort, butuh tenaga, butuh energi, butuh kemauan. Nah, maka kita upayakan teamworknya punya kesepakatan dulu untuk mau bergerak. Baik, pertanyaan ketiga Ustadz, kalau boleh tahu sebenarnya apa sih itu program dari sekolah penggerak dan bagaimana teknis dari program tersebut? Ya,
Program sekolah penggerak itu berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila yang 6 itu. Nah, tentu untuk mewujudkan ini guru-guru harus siap dulu. Oleh karena itu ada 6 yang diprogramkan oleh pemerintah untuk sekolah penggerak. Yang pertama adalah peningkatan kualitas SDM, yaitu pengawas sekolah, guru-guru, dan kepala sekolah. Maka banyak pelatihan. Terus kemudian peningkatan platform digital. Terus kemudian transformasi pendidikannya. Terus kemudian juga mohon maaf, harus ada bantuan biaya dari pemerintah untuk sekolah penggerak. Yang berikutnya harus bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain setelah program ini berjalan. Dan yang terakhir, yang paling pokok adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya apa? Karena sekolah penggerak ini khusus untuk kelas 7 tahun ajaran 2021-2022, maka kelas 7 ini adalah pilot project program sekolah penggerak. Belum diberlakukan bagi kelas 8 dan 9. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, apa aja sih program yang diterapkan dari sekolah selama menjadi salah satu sekolah penggerak? Ya, selain yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yang paling menarik dan berbeda adalah kurikulumnya dan proyek-proyek yang dilakukan oleh murid serta asesmennya yang berbeda atau penilaiannya. Nah, ini yang membedakan dengan kurikulum 2013. Nah, kebetulan karena SMP Namira sudah terbiasa ada beberapa kegiatan sebelum ditunjuk sebagai sekolah penggerak, maka begitu ada program project, kita lebih mudah untuk menerapkan dan beradaptasi, ya. Jadi project itu untuk sekolah penggerak ada 6, ya. Dan untuk tahun pertama, dalam 1 tahun harus melaksanakan 3 project. Nah, sekolah Namira sudah melakukan 2 project sampai saat ini, yaitu proyek gaya hidup berkelanjutan dan demokrasi. Untuk proyek ketiga, kewirausahaan, masih sambil berjalan sampai dengan nanti akhir tahun ajaran ini. Ya. Nah, karena kita sudah terbiasa ada outing kelas, ada pelaksanaan belajar di luar, maka ini mempermudah sekali, mempermudah guru-guru dalam melaksanakan kegiatan proyek. Ya. Dan proyek ini sangat menarik ya untuk anak-anak. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana perkembangan sejauh ini mengenai program PSP yang diterapkan di SMP Namira? Ya, alhamdulillah sudah cukup baik berjalan karena dievaluasi oleh kementerian tiap minggu, hari Rabu, 1 minggu sekali. Terus kemudian juga ada oleh pengawas, ya, pengawas sekolah, dalam hal ini Ibu Dr. Anda Lili Kasihani SMPD yang juga terus mengontrol kegiatan kami. Terus ada juga PMO, penguatan manajemen operasional bersama pelatih ahli. Kemudian ada juga penguatan guru komite pembelajaran. Jadi ada guru-guru kelas 7 khusus yang melaksanakan program sekolah penggerak ini, namanya guru komite pembelajaran. Atau kemudian ada juga lokakarya, kepala sekolah pengawas tiap 1 bulan sekali. Mulai dari bulan Oktober kalau nggak salah, ya sudah dimulai itu tiap bulan rutin, ya, sampai bulan ini pun ada juga, ya, sudah disiapkan jadwalnya dan kita harus mengikuti. Di situ kepala sekolah betul-betul dibimbing, dilatih agar bisa menjalankan sekolah ini sebagai sekolah penggerak yang berjalan dengan baik. Ya, gitu. Pertanyaan tentang program SMP Penggerak sudah selesai Ustadz, dan ada pertanyaan lagi terakhir. Dan yang terakhir nih Ustadz, bagaimana sih menurut Ustadz tentang perkembangan OSIS dari tahun ke tahun, dan minta kritik sarannya dari OSIS Geo 1 Mas sekarang Ustadz? Oh, ya.
Alhamdulillah, terima kasih. Kami senang karena pengurus OSIS mau menerima masukan atau meminta masukan, saran, itu hal yang baik ya. Dari situ menunjukkan kemauan untuk berkembang, untuk maju, bukan hanya secara pribadi dalam hal akademik, tetapi juga berarti pengurus OSIS ingin maju di bidang pengembangan diri yang lain. Salah satu hal yang penting adalah kepercayaan diri, keberanian. Itu memang harus dilatih dari kegiatan-kegiatan seperti ini, ya. Tidak cukup hanya belajar di kelas, menjawab di kelas, tetapi aktivitas di luar non akademik itu bagus sekali dilakukan. Bagi kami, pengurus sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda lebih baik dari pengurus yang sebelumnya. Kami memaklumi ya, ketika pengurus awal masih belajar betul ya, dan sekarang sudah lebih banyak belajar, sudah punya pengalaman, sudah melihat contoh dari pengurus yang awal, sehingga ini satu tanda-tanda yang sangat baik untuk kemajuan OSIS secara umum, pengembangan programnya maupun individu-individu pengurusnya ya. Kami berharap ke depan terus belajar, teamworknya dijaga, dan jangan lupa kuatkan doa, iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus diingat, karena apa-apa yang kita kerjakan itu sesungguhnya adalah ibadah. Kita ingin, karena kita sudah akil balik, anak-anak sudah akil balik, punya tanggung jawab pribadi kepada Allah. Semua amal baik, pahala dicatat, semua amal buruk juga dicatat. Maka perbanyaklah amal-amal baiknya, amal-amal soleh ya. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz Gatot. Sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.